warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, untuk kali ini kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Dan untuk materi pada hari ini yaitu memainkan alat musik sederhana. Jadi untuk anak-anakku nanti akan bersama-sama belajar mengenai alat musik sederhana, bagaimana cara memainkannya, kemudian berasal dari mana dan lain-lain. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu musik ensemble. Musik ensemble sendiri dibagi menjadi 3 kelompok menurut fungsinya ya. Untuk yang pertama yaitu kelompok alat musik ritmis. Ya, ini untuk kelompok alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu berfungsi memberikan irama. Contohnya alat musik ritmis yaitu triangle, gendang, dan juga ketipung. Insyaallah untuk anak-anak sudah pada tahu ya antara ketipung, kemudian gendang. Kalau ketipung itu biasanya dipakai dalam musik dangdut. Ya, tak tung. Itu biasanya untuk ketipung. Ya, terus yang kedua yaitu kelompok alat musik melodis. Kelompok alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga mengeluarkan rangkaian nada. Contoh alat musik melodis yaitu rebab dan mandolin. Juga bisa ada seruling, kemudian gitar melodi. Itu termasuk alat musik melodis. Ya, jadi ada gitar melodi, kemudian seruling, kemudian piano, ya itu bisa masuk dalam alat musik melodis. Untuk yang ketiga yaitu kelompok alat musik harmonis. Kelompok alat musik harmonis ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus. Contoh alat musik harmonis yaitu sampek dan sasando. Ya, ini untuk sampek dan sasando. Untuk sampek ini alat musik yang berasal dari Kalimantan. Ya, itu bentuknya dari kayu, terus ada ukiran-ukirannya juga. Itu ya untuk kelompok-kelompok musik ensemble. Jadi ada 3 yaitu kelompok alat musik ritmis, kelompok alat musik melodis, dan juga kelompok alat musik harmonis. Oke, untuk selanjutnya yaitu teknik memainkan alat musik. Musik di Indonesia amat sangat beragam. Ada musik tradisional, kemudian musik modern, dan juga ada musik kontemporer. Untuk pada zaman sekarang ini masuk dalam musik kontemporer. Antara lain dangdut, kemudian keroncong, dan masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar di Aceh hingga Papua, mulai dari Sabang sampai Merauke. Berikut beberapa alat musik di Indonesia. Ya, jadi untuk alat musik di Indonesia itu ada banyak sekali dan ini hanya beberapa yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu angklung. Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat dan Banten. Jadi untuk angklung ini untuk berasalnya itu dari Jawa Barat, biasanya dari Bandung, kemudian Banten, dan lain-lain. Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya. Awalnya angklung merupakan alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen padi dan upacara lain yang juga berkenan dengan padi. Jadi untuk alat musik angklung ini dahulunya itu sejarahnya itu
dipakai buat musik tradisi saat panen padi. Ketika itu adat setempat biasanya saat memanen padi itu diiringi dengan alat musik angklung. Kemudian yang kedua yaitu seruling bambu. Ya, untuk seruling bambu ini adalah alat musik yang berkembang seperti angklung. Ya, ini di Sulawesi Selatan yaitu Toraja dan Sulawesi Utara, seruling bambu telah dipakai sebagai musik ansambel. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur, alat musik seruling dibedakan menjadi seruling pembawa melodi dan seruling pengiring. Seruling pengiring berfungsi untuk akor dan bass. Jadi untuk seruling bambu ini asalnya itu dari berbagai tempat. Ada Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur juga ada. Ya, untuk seruling bambu ya, insya Allah untuk seruling bambu sudah pada tahu ya anak-anak. Terbuat dari bambu, kemudian diberi lubang beberapa lubang, terus kemudian cara memainkan itu ditiup ya. Jadi untuk lubangnya itu ditutupin atau ditutup dengan jari-jari, kemudian ditiup. Untuk mengatur nadanya itu kita melepas salah satu jari kita saat menutup itu, nanti ditiup, kemudian akan menghasilkan suara atau irama yang beragam. Untuk yang ketiga yaitu sasando. Alat musik sasando ini berasal dari Kabupaten Rotedau di Nusa Tenggara Timur yang sudah suka dijumpai. Pakaian tenun rote dan tilangga topi khas rote yang masih bisa dijumpai. Jadi musik sasando ini sekarang sudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengiringi orang bernyanyi. Mungkin yang dulunya itu untuk alat musik sasando ini lebih sangat tradisional atau ketinggalan zaman, tapi untuk saat ini untuk musik sasando ini, alat musik sasando ini sudah sudah dikembangkan bentuknya, sudah dimodifikasi oleh orang-orang setempat, sehingga untuk saat ini untuk musik sasando ini sudah bisa dipakai untuk mengiringi orang bernyanyi seperti Pak Jer AP yang tinggal di Kupang, tepatnya itu jalan ke arah Timur Leste, memodifikasi alat musik sasando ini sehingga menjadi sasando elektrik ya. Jadi lebih modern ya, jadi bisa dialirkan dengan listrik, kemudian bisa dimainkan dengan elektrik. Ya, ini sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang keempat adalah calung. Ya, calung sendiri ini masyarakat banyak yang menyamakan calung ini dengan angklung. Jadi untuk bentuknya itu hampir sama antara calung dan angklung. Cuman yang dapat membedakan yaitu cara memainkannya. Ya, jadi untuk angklung itu cara memainkannya yaitu digoyangkan. Kemudian kalau calung ini kalau digoyangkan nggak bisa. Jadi harus dengan cara dipukul per batangnya. Jadi ini ada bambu yang banyak bambu bermacam ukuran, dan nanti ketika dipukul itu menghasilkan suara yang berbeda. Kemudian yang kelima adalah alat musik kolintang. Alat musik kolintang merupakan alat musik asli daerah Minahasa yang bertempat di Sulawesi Utara. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya. Tong nada rendah, ting nada tinggi, dan tang adalah nada biasa. Dalam bahasa daerah setempat berarti ajakan. Mari kita lakukan tong ting tang
atau meng atau mangemu kumolintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang agar mudah dihafalkan oleh masyarakat. Ya, ini asal usul nama kolintang ya sudah jelas. Untuk selanjutnya, nah ini adalah untuk kali ini, insya Allah untuk penjelasan mengenai alat musik itu sudah selesai ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk tugasnya anak-anakku kelas 7 semuanya nanti Amal Soleh dipelajari untuk bab 4 ya, jadi cukup mempelajari saja ya. Jadi belajar mengenai bab 4 untuk persiapan Jumat depan insya Allah ada ulangan harian materi bab 4. Nah, ini untuk materi seni musik kelas 7 ya. Jadi Amal Soleh diingat-ingat untuk mempelajari bab 4 materi alat musik sederhana itu ya untuk pengumumannya. Dan cukup sekian dari saya, dari anak-anak semuanya saya syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairah. Selalu semangat dalam belajarnya, dalam mencari ilmu agama dan ilmu akhiratnya. Semangat tanpa pantang menyerah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.